Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi yakin bismillah saja. Insya Allah kita semua karena kedekatan kita dengan Allah dan kemudian karena kita berdoa, insya Allah akan kita lalui semuanya dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Yayasan Hidayah Kabupaten Klaten dalam rangka mendidik dan membina putra-putri panjenengan semua di sekolah kami di Mutiara Hati di Klaten Tengah ini. Untuk itu kami mohon kerjasamanya, karena memang situasi dan kondisi yang ada, kita bersama dalam rangka mendidik anak-anak kita semua. Dulu mungkin orang dalam rangka mendidik semuanya diserahkan kepada guru, ternyata sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ternyata semua ada rasa pertanggungjawaban. Keluarga juga ternyata merasa begitu beratnya mendidik anak-anak kita semua. Untuk itu kerjasama yang baik antara sekolahan dan orang tua akan menjadikan kita semua mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Selamat kepada Bapak Ibu semua. Semoga kedepannya pembelajaran di Mutiara Hati Klaten Tengah ini akan menjadikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah yang pertama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa secara virtual dalam kegiatan Awalusanah PAUD IT Mutiara Hati Klaten Tengah. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa tahun ajaran baru telah menjelang. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya yang sudah naik TKA dan TKB, serta murid-murid baru yang telah bergabung di Mutiara Hati Klaten Tengah. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ayah bunda semuanya telah menitipkan putra-putrinya di PAUD IT Mutiara Hati Klaten Tengah. Namun, kondisi sekarang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita tengah menghadapi pandemi yang belum juga usai, sehingga dibutuhkan kreativitas dalam mendampingi putra-putri kita semuanya. Insya Allah, Mutiara Hati telah merencanakan model pembelajaran yang akan kita laksanakan selama masa pandemi ini. Model pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara online. Selain itu, kita juga akan melakukan kunjungan ke rumah untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Tentunya, pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita tidak bisa berhasil tanpa kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua di rumah. Sehingga kami mohon kepada ayah bunda semuanya untuk memberikan pendampingan di rumah atas apa yang akan kita sampaikan, baik berupa lesson plan ataupun bahan ajar yang akan kita sampaikan kepada ayah bunda semuanya untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Pendidikan di masa pandemi ini menuntut kita untuk semakin kreatif.
Mutiara Hati hadir untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Mutiara Hati adalah sekolah yang berdiri di Klaten sejak 20 tahun yang lalu. Banyak hal yang kami ajarkan kepada anak-anak. Kami tidak hanya mengajarkan anak-anak dari sisi akademik saja, namun lebih pada penekanan kepada akhlak, kemudian ibadah, serta nilai-nilai Quran. Sehingga kami berharap ketika nanti anak-anak tumbuh, mereka tidak hanya menjadi orang yang cerdas, tapi juga menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Mutiara Hati mentargetkan setiap lulusan bisa menghafal juz 30, sehingga bisa menjadi bekal nanti ketika anak-anak kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Selain bisa menghafal juz 30, kami berharap nilai-nilai Qur'ani bisa tertanam dengan baik dalam diri putra-putri kita semuanya, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari ayah dan bunda semuanya, serta dukungan dan kerjasamanya, sehingga apa yang kita rencanakan bisa kita raih dengan baik. Demikian sambutan dari saya selaku Kepala Sekolah PAUD PT Mutiara Hati Klaten Tengah. Banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat berkeluarga. Kemudian di antara nikmat berkeluarga adalah Allah memberikan karunia anak kepada kita. Dan anak ini menjadi sarana untuk melanggengkan amal kita di saat kita nanti tidak bisa beramal lagi. Sebagaimana baginda Nabi SAW sampaikan, di antara amal yang terus berlanjut saat anak Adam itu sudah tidak bisa beramal lagi, atau dalam bahasa lain dia sudah mati, adalah anak soleh yang mampu atau yang mau, yang bersedia mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga dalam pendidikan anak sebagai wujud dari rasa syukur kita adalah mewujudkan agar mereka kedepannya akan menjadi bagian dari amal-amal orang tua yang tidak terputus. Untuk itulah kemudian kami di Yayasan Hidayah berusaha membantu para orang tua untuk menyiapkan putra-putrinya untuk menjadi putra-putra yang soleh tadi. Akan tetapi tugas kami adalah membantu dengan berusaha apa yang kami bisa, dengan kemampuan, dengan pengalaman, dengan jaringan yang ada di kita. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak sekalian. Akan tetapi kewajiban utama itu ada pada ayah bunda. Kewajiban utama ada pada ayah bunda. Dalam kondisi saat ini, mungkin kita akan praktekkan itu bersinergi, berkolaborasi, memadukan antara apa yang ada di kita, kemudian apa yang ada di ayah bunda sekalian. Namun sebelum kita memasuki hal-hal teknis yang kemudian nanti akan kita bicarakan, kita ingin bersama-sama memahami tentang filosofi pendidikan anak ini.
filosofi mempersiapkan mereka menjadi sesuatu yang nantinya akan terus menjadi sumber kebaikan, baik bagi kedua orang tuanya, kemudian kepada lingkungannya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Jadi pada satu kesempatan Allah sampaikan begini di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Shadaqallahu adzim. Di ayat ini Allah sampaikan adalah surga Firdaus yang orang-orang akan memasukinya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari keturunan mereka. Kemudian para malaikat akan masuk ke dalamnya mengunjungi mereka dari berbagai pintu. Di ayat ini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberikan penghormatan kepada orang-orang soleh dengan hadiah surga, dan mereka nanti akan dipertemukan dengan keluarga mereka, baik dari kalangan bapak-bapak mereka, dari pasangan-pasangan mereka, juga dari keturunan mereka. Kalau kemudian kita sempatkan baca, Ibnu Katsir rahimahullah sampaikan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan orang-orang dalam keluarga di dunia ini ke dalam satu surga. Jannatu Adn, surga Adn. Yang di situ kalau ada yang punya derajat tinggi, maka yang lain ketika dia berhak atas surga, dia akan ditangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa merendahkan derajat anggota keluarga itu yang sudah tinggi, dalam rangka memberikan penghormatan pada orang-orang soleh ini agar mereka bisa bersatu di surga. Berarti dalam hal ini, kalau boleh disederhanakan, masuk surga berbasis keluarga itu lebih sederhana dibanding berbasis yang lain. Karena begitu mereka berhak atas surga, kemudian di antara anggota keluarga itu punya derajat yang tinggi, maka sangat memungkinkan dari bapak-bapak mereka ikut anak-anaknya kalau anaknya lebih soleh derajatnya, atau anak-anak mereka mengikuti derajat bapak ibunya kalau bapak ibunya lebih tinggi derajatnya, sekali lagi tanpa harus merendahkan derajat yang tinggi. Ini Allah memberikan penghormatan pada mereka. Sehingga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam visi yang sama-sama kita kerjakan mendidik anak ini adalah membuat mereka berhak atas surga, agar seandainya orang tuanya nanti masuk surga, kemudian dia bisa bersama kita. Atau kita berusaha mendidik anak-anak kita jauh lebih soleh dari kita, sehingga ketika mereka mendapatkan derajat yang tinggi, kita orang tuanya yang kemudian Allah berikan masuk surga, kita mengikuti surga anak-anak kita. Ini yang pertama kemudian kita perlu fahami. Kalau pengen lebih jelas, bagaimana seorang ayah bisa membawa anaknya atau seorang anak bisa mengangkat derajat orang tuanya, ini secara lebih spesifik di surat At-Tur ayat yang ke-21 Allah sampaikan ini lebih jelas, atau sebagai penjelas dari ini agar kita lebih bisa memahami secara lebih gamblang, agar kita tambah semangat lagi nih untuk mendidik anak-anak kita ke jalur surga. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wala alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka dengan iman, maka sungguh kami akan pertemukan mereka dengan keturunan-keturunan mereka, dan kami tidak mengurangi pahala dari setiap amal yang sudah dikerjakan. Kullu mri'in
bima kasaba rahin. Setiap manusia dengan apa yang diupayakan itu selalu tersambung. Artinya apa? Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang soleh, orang beriman, kemudian anak keturunan mereka beriman, maka Allah akan satukan. Meskipun anak ini tidak sesoleh bapaknya. Ini artinya seorang ayah yang diikuti keimanan anak, kemudian anak ini berhak masuk surga, maka dia akan dipertemukan dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Meskipun anak tidak sesoleh bapaknya, tidak sebaik kedua orang tuanya, tapi karena dia beriman, maka dia berhak bersama. Ini pentingnya kita membekali iman pada mereka. Bahkan kita perlu bertanya pada mereka, apa yang kamu sembah setelah bapak, ibu nggak ada, setelah abi dan umi tidak lagi mendampingi kamu, setelah ayah dan bunda tidak lagi bersama kamu, apa yang kamu sembah? Ini penting agar nanti kita bisa bertemu mereka besok di surga. Kalau yang menjelaskan seorang anak bisa mengangkat derajat orang tuanya, ini di satu hadis. Mungkin nanti banyak hadis yang kita bisa pelajari, tapi paling tidak satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan, innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang kemudian diangkat derajatnya besok di surga. Kita tidak tahu sampai sejauh mana diangkat, tapi ini menunjukkan sampai orang ini pun kaget. Kok setinggi itu gitu, sampai dia bertanya fayaqul, kemudian dia berkata, anna hadza, apa-apaan ini? Ini dari mana gitu? Kenapa saya setinggi ini? Kenapa saya mendapatkan sebanyak ini? Anna hadza, kata orang tua tadi. Fayuqal, kemudian dikatakan pada orang yang terkaget-kaget tadi, bi istighfari waladikalak au kama qala. Ini semua dengan istighfar anak-anak kalian untuk kalian. Masya Allah. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita mampu membangun anak-anak kita dengan sesuatu yang baik, kemudian bahkan dia lebih soleh dari kita, maka ada peluang kita juga mendapatkan derajat yang baik. Jadi saya pikir ketiga dalil ini cukuplah bagi kita agar tidak menganggap remeh urusan pendidikan anak. Dan di usia PAUD itu adalah usia dasar, adalah masa-masa emas untuk terus tertanam pada jiwa mereka tentang keimanan, tentang akhlak, tentang etos kerja, tentang sikap sopan santun dan seterusnya. Itu ada di pendidikan anak ini. Nah, mungkin saat ini yang menjadi kendala adalah selama ini kan ya termasuk saya, meskipun saya juga pengurus yayasan di lembaga pendidikan, tapi saya kan juga seorang bapak dari anak-anak. Biasanya kalau berangkat pagi, pulang sore, atau pergi beberapa hari, karena anak sudah dititipkan di sekolah, tahu-tahu anak sudah bisa baca Quran. Tahu-tahu anak sudah bisa baca tulis. Ini pernah saya alami. Waktu SD sudah pendaftaran, karena anak belum masuk usia, saya nggak daftarkan. Tapi begitu tidak sengaja, saya cek, loh, ternyata anak saya yang saya tidak pernah mengajarinya, saya tidak pernah lihat bagaimana perkembangannya, ternyata sudah bisa baca Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, bisa baca tulis, bisa berhitung, kemudian tahu berbagai nama. Maka kemudian saya sampaikan sama istri, kenapa tidak masuk SD saja gitu. Nah, maksud saya bukan menyampaikan masuk SD-nya, tapi saya sampaikan bahwa selama ini kita sering tidak peduli pada anak kita, tapi tahu-tahu anak kita pinter gitu. Karena diasuh oleh para ustazah yang mempersiapkan mereka. Nah, kita itu kan pasrah-pasrah saja. Nah, sekarang kita ketemu masalahnya. Para ustazah kita dengan semangat yang tidak berkurang,
dari biasanya untuk mendidik. Para ustadzah kita yang dengan pengalamannya juga sebenarnya kangen pengen mendidik putra-putri ayah bunda sekalian, tapi terkendala masalah ini, masalah wabah COVID-19 ini. Makanya kemudian kita harus padukan ini, ayah bunda sekalian juga kemudian kalau boleh dibilang mengambil alih pola pengasuhannya, tapi kemudian pola pengajarannya dan sistem pengajarannya tetap ada di pihak sekolah. Nah, bagaimana ini kemudian dilakukan? Nah, ini dengan sistem daring, kemudian dengan sistem komunikasi, mungkin juga nanti ada kunjungan ke rumah, mungkin ada pertemuan online ya dengan para wali untuk saling menjelaskan. Mungkin juga langsung berdampingan dengan putra-putrinya, nanti bagaimana bisa dibicarakan. Tapi bahwa pendidikan ini sangat mungkin untuk bisa dikerjakan. Dan nanti anak-anak akan lari-lari misalnya, ya itu bagian dari teknis yang kemudian akan kita bicarakan. Kita tidak terbiasa dengan melakukan itu semua kalau masalah karakter anak, ayah bunda sekalian lebih mengenal putra-putri penjenengan yang mungkin selama ini sebagaimana saya juga orang tua kadang-kadang karena sudah dipasrahkan merasa kemudian cukup kita nggak terlibat. Tapi betul kali ini kita ngalami. Kalau dulu anak kita pulang sudah, misalnya yang SD sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, kemudian yang TK sudah diajari tadi sholat duha, kemudian ada yang sholat zuhur berjamaah, yang pulangnya sampai zuhur, kemudian sudah diajari doa-doa, mau makan dia berdoa, bahkan sering dia mengingatkan orang tuanya. Lah sekarang itu semua ada di kita. Kalau kemarin dia nggak sholat, kita bisa WA, kita bisa sampaikan ke ustadz dan ustadzanya, besok kita sendiri yang harus lakukan. Nah, ini semua ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kemudian bagaimana teknisnya akan dibicarakan. Saya pikir sudah saatnya memang kita menyesuaikan dengan kondisi, tapi kondisi ini tidak boleh membuat kita berhenti untuk mendidik anak. Dan bahkan dengan kreasi-kreasi baru yang kemudian ditemukan oleh ayah bunda sekalian di rumah, ini bisa kita diskusikan, kita bisa share dengan orang tua wali yang lain untuk kemudian sama-sama bisa melengkapi. Dan para ustadzah kemudian juga terus akan belajar bersama yayasan dengan litbangnya, kira-kira bagaimana kita mengisi pendidikan di usia dini di kondisi yang seperti sekarang. Tapi ada hal yang menarik mungkin yang perlu saya sampaikan di pendidikan ini. Kalau anak-anak seusia PAUD kan memang secara keilmuan atau ilmu alat dia belum begitu membutuhkan, atau bahkan kalau nggak salah kita pun tidak boleh membebani mereka dengan berbagai hal, misalnya baca, tulis, hitung yang belum saatnya, kemudian dan seterusnya itu para ustadzah yang lebih paham, kemudian bapak ayah bunda sekalian yang juga berkecimpung di dunia pendidikan, saya pikir juga sudah mengetahui. Tapi yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita membangkitkan karakter mereka, kemudian membangkitkan keyakinan yang benar pada mereka, kemudian juga tetap menjaga fisik mereka. Jadi kalau boleh dibagi ada 3 bagian. Yang pertama masalah jiwa, kemudian yang kedua masalah akal, yang ketiga masalah jasad. Lah tentang jiwa ini memang yang paling penting adalah mereka mengenal Tuhan mereka. Mereka mengenal Tuhan mereka. Dan ini misi dari semua nabi. Dan diciptakannya surga dan neraka, diciptakannya berbagai makhluk itu, kemudian
kemudian diutusnya baginda Nabi SAW dan seluruh nabi-nabi sebelumnya, kemudian diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, itu semata-mata untuk meyakinkan bahwa manusia nanti hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengenal Allah sebagai Rabb, kemudian menjadikan Allah sebagai ilah. Ini yang perlu kita fahamkan kepada mereka sesuai dengan usia mereka. Kemudian yang kedua, mengajari logika berpikir, karena memang agama ini adalah akal. Dan anak-anak kita ini lahir di dunia modern. Dunia modern itu segala sesuatunya terukur dengan standar ilmiah. Dan standar ilmiah itu patokannya adalah akal. Maka sejak kecil mereka dilatih untuk menggunakan dan mengoptimalkan akalnya secara baik. Sekali lagi, ini para ustadzah sudah ahli dalam hal ini. Insya Allah sudah dibekali oleh yayasan dan pengalaman-pengalaman beliau-beliau selama ini bisa diaplikasikan. Tinggal kemudian bagaimana berkolaborasi dengan ayah bunda sekalian. Kemudian yang ketiga, masalah fisik. Malah fisik ini yang saya sendiri secara pribadi mengkhawatirkan adalah anak-anak kalau di rumah itu tidak lagi ceria sebagaimana kalau dia masuk sekolah. Kalau dia masuk sekolah bersama teman-temannya, insya Allah dia bisa berlari-lari. Dia bisa berjalan ke sana kemari, dia bisa berjoget, menari, bernyanyi. Dia bisa melompat ke sana kemari yang kemudian berpadu antara keceriaan dengan perkembangan fisik itu. Lah, apakah itu juga bisa kita wujudkan di rumah kita? Yaitu bagaimana nanti kita bisa kerjakan. Saya sendiri mengalami anak saya yang di usia PAUD itu 1, kemudian yang kelas 2 SD 1. Kalau yang lain kakak-kakaknya dia bisa berolahraga, dia bisa naik sepeda, dia bisa berlari. Tapi yang kecil ini dia belum bisa ngikutin kakak-kakaknya, teman sebayanya tidak ada, kemudian mau bermain dengan bapak ibunya juga kadang tidak nyambung. Lah bagaimana ini kemudian kita bisa kolaborasikan? Insya Allah nanti bisa dibicarakan. Tapi ala kulli hal, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa kita akan menemukan formulasi baru dalam pendidikan anak di usia dini ini, usia PAUD, pada kondisi seperti sekarang. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, para ustadzah akan terus mengembangkan keilmuan dan terus belajar kesana kemari untuk mencari mana yang pas. Tapi juga mohon ayah bunda sekalian juga aktif agar nanti program-program kurikulum yang ada itu bisa berjalan secara baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Terus kita berdoa semoga putra-putri kita ke depan Allah jadikan menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan dengan berbagai karunia yang Allah berikan. Dan mohon juga kami didoakan, yayasan didoakan agar terus bisa berkembang. Para ustadzah ini juga didoakan keluarganya tambah baik, putra-putrinya juga sebagaimana putra-putri ayah bunda sekalian bisa menjalani pendidikan dengan baik. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.